Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Aji Harjanto, mahasiswa S2 pada program MARS di Universitas Respati Indonesia. Di sini saya akan melakukan wawancara singkat bersama anggota Dewan Pengawas Blood Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe. Bersama saya sekarang ada Bapak Haji Kasantoso SEMSI. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk dapat meluangkan waktu agar kita dapat berdiskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kasantoso SEMSI selaku Ketua Dewan Pengawas Blood Rumah Sakit Kabupaten Konawe. Jabatan hari-hari saya sebagai Kepala BPKD Kabupaten Konawe. Jabatan Ketua Dewan Pengawas Blood RSUD Kabupaten Konawe melekat pada jabatan sebagai Kepala BPKD. Jadi secara otomatis jadi Ketua Dewas Blood Rumah Sakit Konawe. Izin Bapak, saya sebagai mahasiswa di sini yang mempelajari juga tentang MARS, bagaimana manajemen administrasi rumah sakit, bagaimana kita mengelola rumah sakit. Dalam hal ini Bapak yang sebagai Ketua Dewan Pengawas Blood Rumah Sakit Umum Daerah Konawe, atau yang lebih umumnya bisa menjadi representasi dari pemilik dari Rumah Sakit Umum Daerah Konawe. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana Bapak dapat melihat peran strategis Dewan Pengawas dalam mendorong kepemimpinan kewirausahaan di lingkungan rumah sakit daerah. Dalam sistem Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan agar lebih responsif dan efektif. Peran Dewan Pengawas bukan hanya memastikan kepatuhan regulasi, tetapi juga mengawal agar fleksibilitas tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan mutu layanan dan keberlanjutan keuangan Blood Rumah Sakit Kabupaten Konawe. Kami mendorong direksi untuk memiliki pola pikir entrepreneur, namun tetap dalam prinsip akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik terhadap pelayanan masyarakat Kabupaten Konawe. Ya, baik Bapak. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan itu bagaimana konsep dari Hospital Leadership Entrepreneur atau kepemimpinan pada sebuah rumah sakit yang telah diterapkan di Blood Rumah Sakit Umum Daerah Konawe. Di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe, kepemimpinan tercermin dalam bagaimana pengembangan layanan unggulan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Konawe, optimalisasi pendapatan Blood melalui efisiensi dan inovasi, serta efektif dalam penggunaan anggaran itu. Peningkatan mutu layanan agar tidak terjadi rujukan keluar daerah yang berlebihan. Kita di sini ada rumah sakit Batramas di provinsi yang memang menjadi partner atau jadi layanan rujukan, tetapi kita berusaha bagaimana kita meningkatkan layanan, perlengkapan dan bagaimana juga kita memenuhi kebutuhan terhadap masyarakat, terhadap dokter-dokter spesialis yang ada di Kabupaten Konawe. Selanjutnya, digitalisasi sistem administrasi dan rekam medis juga kita kembangkan di Blood Rumah Sakit Kabupaten Konawe. Namun yang penting, semua inovasi tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan semata-mata profit, tetapi bagaimana masyarakat Kabupaten Konawe terlayani kebutuhan kesehatannya. Kemudian Bapak, yang saya ingin tanyakan lagi itu apakah ada tantangan utama dalam menerapkan kepemimpinan kewirausahaan di Blood Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe? Ada beberapa tantangan memang di dalam Blood RSUD Kabupaten Konawe yang kami hadapi, antara lain masih adanya ketergantungan pada klaim BPJS sebagai
sumber pendapatan utama. Selanjutnya memang kita harus akui bahwa tenaga dokter spesialis kita masih kekurangan, sehingga keterbatasan sumber daya manusia tenaga spesialis memang masih menjadi tantangan bagi BLUT Rumah Sakit Kabupaten Konawe. Tantangan geografis atau letak rumah sakit BLUT juga memang masih jauh dari akses masyarakat kita, karena masyarakat kita tersebar luas di 28 kecamatan yang tersebar di beberapa puskesmas, tetapi jangkauannya cukup jauh, dan akses masyarakat inilah yang menyebabkan adanya kendala-kendala, tantangan yang memang harus BLUT Rumah Sakit itu harus mengambil cara bagaimana menyiapkan sarana prasarana seperti ambulan, jemputan kepada pasien. Nah, selanjutnya budaya birokrasi yang masih beradaptasi dengan sistem BLUT, karena adanya perubahan sistem BLUT dengan birokrasi itu ada perbedaan. Oleh karena itu, pemimpin rumah sakit harus memiliki kemampuan manajerial, negosiasi, serta strategi pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, serta bagaimana bisa mengantisipasi letak geografis Kabupaten Konawe yang memang cukup terpencar-pencar di 28 kecamatan itu. Oh ya, baik Bapak. Kemudian kebetulan Bapak juga sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe dan juga menjabat sebagai Dewan Pengawas di Rumah Sakit Umum Daerah Konawe. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Bapak mengawal sistem keuangan, atau ada inovasikah untuk pengelola keuangan di Badan Layanan Usaha Daerah agar tetap akuntabel, begitu Bapak? Kami melakukan pengawasan, apalagi saya selaku Kepala BPKD Kabupaten Konawe. Pengawasannya itu melalui evaluasi terhadap rencana bisnis dan anggaran RBA, BLUT, dan pada saat pengeluaran yang strategis itu harus ada persetujuan dari Dewas BLUT Rumah Sakit. Selanjutnya monitoring, kita melakukan monitoring laporan keuangan berbasis kinerja. Apakah uang-uang yang digunakan itu memang sudah sesuai dengan tupoksi kinerja yang ada di BLUT itu. Penilaian indikator pelayanan, mutu pelayanan terhadap masyarakat juga kita lakukan. Apakah masyarakat merasa puas dengan anggaran yang mereka sudah buat, terus kemudian bagaimana mereka juga dapat melaksanakan anggaran itu sesuai, efisien dan efektif. Selanjutnya yang kita lakukan juga evaluasi terhadap capaian standar pelayanan minimal, karena ini merupakan standar nasional yang harus BLUT lakukan. Mau tidak mau mereka harus lakukan standar pelayanan minimal. Kami juga memastikan bahwa setiap kebijakan strategis telah melalui analisis resiko dan sesuai dengan regulasi pemerintah daerah. Ini mungkin yang perlu yang kami lakukan. Yang akan terus dievaluasi Bapak ya? Ya, harus kita lakukan evaluasi terhadap bagaimana perkembangan BLUT rumah sakit itu. Baik Bapak. Kemudian kita langsung ke jalan ke pertanyaan yang saya akan tanyakan ini mengenai strategi dari Dewan Pengawas, apa yang akan perlu dilakukan agar Badan Layanan Usaha Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe tetap sustain dan kompetitif, di mana kita tahu juga ada beberapa RS swasta yang sudah ada di Konawe. Bagaimana agar Rumah Sakit Kabupaten Konawe menjadi rumah sakit rujukan dari beberapa puskesmas yang membawahi di bawahnya. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan Bapak. Terima kasih. Jadi strategisnya itu ada beberapa memang yang kita akan lakukan, dan strategi yang perlu kita lakukan yang pertama adalah bagaimana kita melakukan penguatan terhadap
spesialistik prioritas. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada di Bluth itu, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana dokter-dokter spesialisnya, terus kemudian bagaimana personil itu dia mempunyai kompetensi dengan yang lainnya. Kita ketahui bahwa di Bluth, di Kabupaten Konawe ini selain Bluth juga ada rumah sakit. Nah, dan dia sudah juga menerima klaim BPJS. Itu juga menjadi pesaing kita atau menjadi kompetitif kita, sehingga kita harus benar-benar memiliki sumber daya manusia yang bisa berkompetensi. Selanjutnya kita melakukan optimalisasi terhadap klaim BPJS dan pengelolaan piutang. Bagaimana kita mengelola piutang, bagaimana BPJS dia lakukan pembayaran tepat waktu sehingga pelayanan terhadap pasien itu bisa maksimal. Penguatan budaya organisasi berbasis kinerja seperti yang kita lakukan, bahwa bagaimana kinerja daripada personil sumber daya manusia yang ada di situ dia benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi dokter spesialis, perawat-perawatnya harus sudah mempunyai kinerja yang baik. Kemudian membangun kepercayaan terhadap masyarakat melalui pelayanan prima. Jadi di rumah sakit itu dalam pelayanan tidak lagi menanyakan mana KTP-nya, di mana tinggal, dia harus dilayani dulu. Dan setiap menerima pasien yang baru harus dengan senyum. Itu yang mungkin seperti itu. Keberlanjutan Bluth bukan hanya soal surplus keuangan, tetapi bagaimana kemampuan Bluth memberikan layanan berkualitas secara konsisten. Itu mungkin yang baik, seperti yang Bapak bilang tadi terkait klaim BPJS juga, bagaimana BPJS membayar tepat waktu dan tidak tepat waktu. Yang ingin saya tanyakan itu dalam sistem Bluth Rumah Sakit Umum Daerah Konawe, bagaimana fleksibilitas keuangan apabila menghadapi seperti keterlambatan dari klaim BPJS dan ketidakseimbangan dari cash flow-nya sendiri. Apakah ada strategi dari Bapak sebagai Dewan Pengawas dalam memastikan ketahanan finansial di Rumah Sakit Umum Daerah Konawe? Sebagai Bluth, fleksibilitas memang menjadi keunggulan, menjadi satu keharusan. Dia harus lakukan bagaimana jangan terpaku pada satu sumber saja, tetapi mungkin dari bagaimana dia mengatur supaya jangan dia harus lentur, tidak kaku, tetapi risiko finansial tetap harus dikendalikan. Kami mendorong manajemen untuk memperkuat bagaimana perencanaan cash flow-nya, gimana manajemen kas-nya yang realistis. Dia harus punya setiap bulan mempunyai rencana pembayaran kas, penggunaan kas supaya dia realistis. Kemudian bagaimana jadwal penerimaan dari BPJS itu juga kapan, sehingga tidak ada lagi kekosongan kas pada kas Bluth rumah sakit. Monitoring terhadap piutang klaim BPJS secara berkala harus dilakukan oleh Bluth, harus dilakukan untuk menjaga cash flow tadi, untuk menjaga bagaimana manajemen kas tadi bisa berjalan dengan baik, dan itulah strategi yang kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk menanggulangi adanya kekosongan kas atau apa, tentunya kita harus efisiensi belanja operasional. Ini yang mungkin harus kita lakukan supaya jangan terjadi ada kesenjangan pelayanan. Jadi pendapatan itu kita harus verifikasi. Jadi seperti itu. Jadi kita khususnya di Bluth rumah sakit di Konawe
Konawe itu banyak lahan-lahan atau konter-konter yang memang masih kosong, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk para pedagang, tempat parkiran. Kita memang mesti kembangkan seperti itu. Itulah diversifikasi sumber pendapatan yang sah. Kemudian juga Dewan Pengawas memastikan adanya manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang kuat agar fleksibilitas tidak menimbulkan potensi moral hasrat, artinya bisa mengakibatkan penurunannya pelayanan terhadap masyarakat. Itu mungkin yang baik Bapak, mungkin ke pertanyaan terakhir, di sini saya sebagai mahasiswa yang sedang menjalani bagaimana menjadi sebuah direktur atau menjadi bagian dari rumah sakit dalam mengurus manajemen, administrasi dan kepemimpinan di sebuah rumah sakit. Mungkin ada wejangan atau ada bagaimana seperti apa sih direktur rumah sakit yang harusnya dimiliki, yang mana Bapak sebagai Dewan Pengawas, jadi Bapak yang lebih berpengalaman, lebih tahu apa-apa yang dibutuhkan untuk menjadi direktur rumah sakit yang baik, begitu Bapak. Khususnya untuk menjadi pemimpin atau direktur di sebuah rumah sakit, dalam hal ini di Blut Rumah Sakit Kabupaten Konawe, seorang direktur itu tentunya harus memiliki integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Bagaimana dia punya kemampuan terhadap tanggung jawabnya sebagai direktur, dan tahu tanggung jawab, tugas, kewenangan adalah bagaimana mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya juga harus mempunyai kemampuan manajemen strategis, bagaimana mengatur potensi sumber daya manusia yang ada di Blut Rumah Sakit. Nah, selanjutnya harus juga memiliki prinsip atau memiliki jiwa kepemimpinan yang transformasional, artinya menerima atau menyesuaikan dengan transformasi keilmuan, transformasi terhadap perkembangan informasi, perubahan-perubahan yang ada di daerah nasional bahkan internasional, sehingga bagaimana dia bisa memajukan Blut Rumah Sakit itu. Selanjutnya, kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat juga harus dimiliki, karena biar bagaimana bahwa Blut Rumah Sakit itu adalah memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat terhadap hidup sehat, tentunya itulah yang harus dimiliki. Nah, selanjutnya bagaimana juga kemampuan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Konawe fokus untuk bagaimana mengikut sertakan masyarakatnya seluruhnya untuk menjadi peserta PBJS. Nah, ini juga Blut juga harus melihat, terus kemudian pemerintah Kabupaten Konawe juga membebaskan terhadap iuran PPJS itu. Jadi itu yang mungkin perlu diperhatiin, supaya program pemerintah daerah, Blut juga bisa memberikan pelayanan, Blut juga bisa meningkatkan pendapatannya, apa semua dari situ. Terus kemudian pemimpin Blut Rumah Sakit daerah harus menjadi agen perubahan. Jadi harus melihat perubahan yang ada di sekitar kita, sekitar masyarakat, apa semua. Jadi bukan saja administrasi yang dilihat, tetapi bagaimana perubahan terhadap masyarakat, kebutuhannya, terus kemudian termasuk dari masalah-masalah atau klaim-klaim yang masyarakat sampaikan.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas wawasan yang sangat komprehensif terkait kepemimpinan dan kewirausahaan di Blut Rumah Sakit Umum Daerah Konawe. Semoga diskusi ini bisa memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan tata kelola di rumah sakit daerah. Ya. Makasih banyak Bapak. Ya. Mungkin itu saja wawancara singkat bersama Dewan Pengawas di Badan Layanan Usaha Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe, juga sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah di Kabupaten Konawe. Bersama saya Bapak Haji Kasantoso SEMSI dan saya Dr. Aji Harjanto selaku mahasiswa Mars di Universitas Raspati Indonesia undur diri. Terima kasih banyak.